Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang menarik dan penting untuk dipelajari. Jadi jangan lewatkan informasi yang akan kami berikan ya. Oke, di sini ada soal vitamin B12 merupakan senyawa yang mengandung nitrogen dengan kadar 14,5% massa. Jika massa molar vitamin B12 adalah 1,355 gram per mol, maka jumlah atom nitrogen dalam setiap molekul vitamin B12 adalah, yang ditanya adalah indeksnya berarti ya. Ini pernah kita kerjakan, soal tipe ini kita gunakan persen dari nitrogen, berarti kasih simbol N. Kemudian kita tuliskan samanya indeks dikalikan dengan AR dari N-nya dibagi dengan MR dari vitamin B12 dikali 100%. Nah, di sini nitrogennya sudah ada kadarnya ya, yaitu 14,5%. Kemudian indeksnya yang akan kita cari, kemudian dari nitrogen ini adalah AR-nya 14. Kemudian MR-nya di sini sudah tertulis yaitu 1,355 ya. Dikalikan dengan 100%. Nah, ini bisa dicoret. Kemudian ini berarti 14,5 kalikan silang ya, sama dengan dikalikan 1,355 dibagi dengan 100 ya. Jadi dikalikan berarti 14. Nah, dibagi dengan 14 dibagi dengan 100 sama dengan indeksnya. Nah, kita bisa cari hasilnya. Hasilnya itu adalah 14,03 ya. 0,33 gitu ya. Ini indeksnya. Nah, maka kita simpulkan berarti jumlah atom nitrogennya itu sama dengan 14. Dan di sini jawabannya tidak ada ya. Tidak ada pilihan. Oke, nah lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada di dalam 16,6 gram senyawa oksida nikel terdapat 11,8 gram nikel. Senyawa oksida nikel terdapat nikel sejumlah masanya 11,8. Kemudian AR nikelnya 5,9 dan O-nya adalah 16. Maka rumus empiris oksida nikel adalah, nah kita pakai perbandingan N dari nikel dan perbandingan N-nya dari O ya. Sama dengan kita tahu ya N sama dengan massa per MR ya. MR atau AR. Jadi di sini nikelnya tadi massanya adalah 11,8. Terus AR-nya itu adalah 59. Dibandingkan dengan massa O-nya. Nah, untuk cari massa O itu sama dengan massa dari oksida nikelnya ya, yaitu 16,6 dikurangi 11,8 dari nikelnya ya. Jadi itu sama dengan berapa nih?
ya. Ya, 4,8. 4,8 dibagi 32 ohm. Ohmnya AR-nya 16 ya. Jadi 4,8 dibagi dengan 16. Nah, di sini kita bagi, ini agak banyak koma-komanya ya. Nah, ini dikalikan 2 itu kan 118 ini, teman-teman. Karena ini ada komanya, berarti di sini 0,2. Nah, ini juga teman-teman, ini kalau dikalikan 3 itu kan 48, karena ini koma berarti 0,3 ya. Itu. Ini dibagi aja, ini dibagi 59, 0,2 atau 16 dikalikan 0,3, 48 dikalikan 3, 0, gitu ya. Nah, kalikan dengan 10 teman-teman. Ini biar hilang komanya kita kalikan 10. Jadi di sini 2 dan di sini 3. Maka rumusnya NI-nya itu 2, teman-teman. Dan O-nya itu 3. Jadi jawabannya yang D. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, kita kasih garis dulu. Di sini untuk melarutkan 10 gram batu kapur CaCO3 ditambahkan asam klorida berlebihan dengan reaksi CaCO3 plus HCl itu menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Apabila AR-nya kemudian maka volume gas CO2 yang dihasilkan paling banyak. Nah, di sini mungkin kita perlukah melihat persamaannya. Kita tulis dulu aja ya. CO3 ditambah HCl ditambah O menjadi CaCl2 plus H2O plus karbon dioksida. Di sini Ca-nya 1 sudah benar, C-nya itu ada berapa C-nya? 1 udah benar kan? O-nya ada 3, H-nya ada 2. Tapi di sini adanya hanya di sini adanya 1, maka di sini kalikan 2. Ya, teman-teman, biar setara H-nya. Nah, Cl-nya sudah 2. Jadi ini sudah setara. Nah, kita cari saja sekarang molnya ya. Kita cari molnya dari CaCO3. Caranya yaitu massa dari CaCO3 dibagi dengan MR-nya. Massa CaCO3 yaitu 10 gram. Tadi sudah dijelaskan ini 10 gram. Ya. Dibagi MR-nya CaCO3 Ca. Mana Ca? Ca 40 ditambah 12. 52 ditambah dengan 48. 100. Nah, ini gram per mol. Dicoret. Nah, sama dengan 0,1 mol. Dari sini kita cari mol dari CO2 ya, sama dengan koefisien dari CO2 ya, dibagi dengan koefisien dari CaCO3 dikali dengan mol dari CaCO3 yang tadi kita tahu. Koefisien CO2 di sini 1. Koefisien CaCO3 di sini 1 ya. Nah, ini dikali 0,1 mol. Jadi jawabannya 0,1 mol. Nah, di sini diukur pada keadaan STP standar. Maka 1 mol itu volumenya itu 22,4. Jadi
Untuk volume dari CO2 itu molnya dikalikan dengan 22,4 liter untuk tiap mol ya. Jadi 0,1 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Coret, coret. Hasilnya adalah 2,24 liter. Nah, 2,24. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, asam maleat C4H2O3 merupakan sejenis pestisida yang dapat dibuat dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah melalui reaksi berikut. Kita lihat reaksinya. C-nya sudah benar. H-nya di sini 10. Ini 2 tambah, oh ini masih belum. Ini 16 tambah 2, 18. Benar kan? Ini 16 tambah 4, udah benar. Ini sudah setara teman-teman. Jika diketahui AR-nya udah, maka nilai ekonomi atom proses tersebut, nah atom proses ya, nilai ekonomi, nah itu kita pakai yang targetnya aja C4H2O3 ya. Jadi di sini koefisiennya itu ada 2 dikali CMR dari targetnya C4H2O3. Kemudian seluruhnya ya. Ini seluruhnya itu ada koefisiennya, ini tadi kita tulis lagi 2 dikali MR C4H2O3 ditambah yang ini ya, itu 8 dikali MR dari H2O, nah kali dengan 100%, maka saya tulis lagi aja ya, langsung kita sama dengan 2 dikali yang ke bawah. Jadi di sini 2 dikali MrCH4H2O3, kita dapatnya 98 dibagi dengan 2 kali 98 ditambah 8 kali MrH2O itu 18. Nah, dikali 100% sama dengan 57 ya. 57,65%. Nah, ini kalau dibulatkan jadi 58. 58 tidak ada, maka kita pilih yang 57 saja. Jawabannya 57%. Kita ke soal yang terakhir. Reaksi pembakaran gas propana C3H8 adalah sebagai berikut. Belum setara. Nah, ini enak, ini dikasih tahu nih. Jadi kita setarakan. Nah, C-nya ada 3, maka di sini kita kasih 3 ya, teman-teman ya. Nah, di sini C-nya 3 yang ini. Kemudian O-nya 6, maka di sini kita kasih 3. H-nya 8, teman-teman. Di sini kita kasih 4. 4 berarti 6 tambah 4, 10. Nah, di sini kita kasih 5 biar sama-sama 10. Oke, itu ya. Sudah setara. Lanjutkan kita cari dengan apa?
Nah, yang diminta adalah perbandingan volume ya, teman-teman. Nah, setelah setara kita perbandingan volume ini, volume C2H2 bandingan dengan volume dari O2. Maka ini sama dengan koefisien dari C2H2 banding dengan koefisien dari O2. Jadi koefisien C2H2 mana ya? Oh sorry, kok C2H2 C3H8. Ini kayaknya ini salah soal ini. Karena nggak ada ini ya ini C3H8 ya teman-teman. Ya. Nah, lanjut ini C38 ini 1 ya. Ini 1 banding O2-nya 5. Jadi jawabannya adalah 1 banding 5. Oke. Baiklah, itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai soalnya. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami materi dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat update video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.